Karena ketika Mu'az bin Jabal bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana caranya agar iman ini terjaga, agar iman ini tidak turun naik, agar iman ini tidak tertukar dengan banyaknya tipu daya dunia, maka Rasulullah mengajarkan satu doa, Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu, tolonglah aku untuk bisa bersyukur kepadamu, dan tolonglah aku untuk bisa memperbaiki ibadahku. Ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu bahwa kita nggak mungkin bisa mengingati Allah tanpa pertolongannya. Jadi jangan sombong, saya ini ahli sholat, saya ini ahli zikir, saya ini ahli baca Quran, saya ini ahli takwa. Bahwa sesungguhnya kita tidak mungkin bisa melaksanakan ibadah, baik itu sholat, zikir, puasa atau apapun, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesungguhnya kita melaksanakan ibadah, melaksanakan sebuah kebaikan, ketakwaan, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang diinginkan Allah menjadi orang yang baik, maka dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dia senang belajar agama. Yang dengan belajar agama itu dia jadi faham aturan-aturan syariat, dia jadi faham aturan-aturan agama, dan semuanya akan membawa dia kepada senang pada agama itu sendiri. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika, dan ajari kami ya Allah, tolonglah kami untuk bisa bersyukur kepadamu. Jadi kita bisa bersyukur itu ternyata juga pertolongan Allah. Nyatanya banyak orang yang diberi nikmat Allah lupa akan pemberi nikmat. Kasih jabatan lupa dia bahwa jabatan itu adalah amanah, nikmat sekaligus amanah, nikmat sekaligus ujian. Dikasih harta dia lupa kalau pemilik kekayaan itu adalah Allah, pemilik rezeki itu adalah Allah, pemilik semuanya adalah Allah, dan dia cuma dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kekayaan agar digunakan untuk takwa kepada Allah, tapi dia tidak gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak bisa lihat banyak sekali orang-orang yang dikayakan Allah tapi justru lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersyukur itu juga bukan hal yang mudah ternyata. Bersyukur kepada Allah itu bukan hal yang mudah kalau tidak dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan perbaiki ibadahku. Ternyata untuk bisa beribadah dengan baik, mungkin kita sudah sholat tapi kurang khusyuk, maka orang yang bisa khusyuk itu juga ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sudah sholat tapi belum di masjid, berjamaah di masjid, maka ketika kita bisa berjamaah di masjid, itu pun sebab pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sudah sholat di masjid tapi belum bisa sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah karena masih banyak urusan, maka orang yang bisa qobliyah, ba'diyah itu juga pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sudah qobliyah, ba'diyah tapi belum tahajud, belum duha, belum baca Quran dan lain sebagainya, maka ketika dia bisa bertahajud, dia bisa berduha, sholat duha, itu juga pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa kita harus sadar sesungguhnya berkat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala lah kita bisa melakukan semua aktivitas yang disebut dengan ibadah. Supaya apa? Supaya kita tidak sombong, tidak merasa soleh sendiri, tidak merasa hebat sendiri, tidak merasa benar sendiri, tidak merasa pintar sendiri, karena hakikatnya kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, bersyukur waktu-waktu mustajab kita berdoa, ya Allah tolonglah agar kami bisa iktikaf di masjid, ngaji ilmu, baca Quran, berzikir. Ini pertolongan Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai bukan karena hidayah, niscaya pada saat ini barangkali kita sedang berada di warung kopi. Andai bukan karena hidayah Allah, barangkali saat ini kita sedang berada di tempat-tempat maksiat.
Andai bukan karena pertolongan Allah, bukan karena hidayah Allah, mungkin saat ini kita sedang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi asbab hidayah, karena sebab hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita mencintai masjid, senang iktikaf di masjid, senang duduk di masjid, senang mendengarkan kajian di masjid, senang bercengkrama, berkumpul dengan orang-orang yang di masjid. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Karena itu dalam syariah salat kita diwajibkan membaca suratul Fatihah. Di mana dalam suratul Fatihah itu ada satu doa yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yakni jalan orang-orang yang Kau beri nikmat. Manhum, siapa mereka yang diberi nikmat itu? Minan nabiyyin, dari golongan nabi dan rasul. Minal ulama'il amilin, dari golongan ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Minas syuhada, dari orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, dari mereka yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan di mana jalan itu menjadi pijakan para nabi dan rasul, para ulama, para mujahid, para mufasir, para muhaddis, ya, wa munqalidihim, atau orang yang mengikuti mereka. Subhanallah, syukur kita diberi nikmat, ya, diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus itu adalah jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Yabhu imardatillah, tujuan daripada ibadah tidak lain dan tidak bukan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca doa, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kami ridha Allah sebagai Rabb kami, Islam sebagai agama kami, Muhammad sebagai nabi dan rasul kami. Bi makna raditu billah, orang itu ridho terhadap apapun yang ditetapkan oleh Allah atasnya. Ridho baik senang maupun susah. Ini kan kita ridhonya kalau senang aja, Pak. Tuhan baik, Tuhan sayang sama saya kalau lagi banyak duit. Baik, Tuhan sayang sama saya kalau bisnisnya lagi lancar. Tuhan baik, Tuhan sayang sama saya kalau warungnya lagi rame. Tuhan baik, Tuhan sayang sama saya kalau dompetnya lagi tebal. Tapi kalau lagi susah, lagi sakit, kembang kempis, sampai nyala-nyalain macem-macem lah. Kenapa sih Tuhan kok nggak nyelesaikan COVID? Kenapa sih Tuhan kok? Nah, ini penyakit orang yang tidak ridho. Ciri khas orang yang ridho itu seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ayub alaihissalatu wassalam ketika istrinya Dewi Rahma menyatakan, wahai Ayub, engkau ini kan Nabi dan Rasul, sementara harta kita sudah habis, kita tidak lagi punya tempat tinggal, sekarang kita tinggal di bawah pohon di pinggiran desa dalam hutan, yang kita cuma berteduh dengan pelepah-pelepah pohon dan beralaskan tikar-tikar dari dedaunan. Sementara penyakit ini terus menggerogotimu, badanmu habis dimakan ulat, badanmu habis dimakan oleh penyakit. Kenapa engkau tidak berdoa untuk minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu Nabi Allah Ayub alaihissalatu wassalam mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, sudah berapa lama kita diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata istrinya, sudah 80 tahun. Lalu berapa lama kita diberi kesusahan ini? Baru 8 tahun. Bandingkan olehmu antara nikmat yang Allah berikan dengan ujian yang Allah berikan, masih begitu banyak nikmat, maka ridholah terhadap ujian-ujian yang Allah berikan. Subhanallah. Jadi kalau sakit ingat waktu sehatnya, kalau lagi nggak punya duit ingat waktu punyanya, kan begitu, Pak. Ya.
Bagaimana sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diboikot oleh kafir Quraisy, tidak bisa belanja, tidak bisa menjual barang, diboikot oleh kafir Quraisy sampai tidak ada lagi sesuatu yang bisa dimakan oleh Rasulullah dan para sahabat, hatta Rasulullah memakan rumput-rumput kering sehingga kotoran yang keluar dari Rasul dan para sahabat seperti kotoran kambing. Lalu ada beberapa sahabat yang mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada Rasulullah, Muhammad, engkau ini benar nggak nabi sih? Benar nggak Rasul? Betul, kata Rasulullah. Terus kenapa engkau tidak berdoa kalau memang engkau ini Rasul? Mintalah dengan Allah untuk meringankan penderitaan ini. Mintalah dengan Allah agar Allah menangkan kita dan kalahkan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merah padam mukanya, lalu berkata, wallahi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dulu telah ada nabi dan rasul sebelumku dan umat yang mengikutinya sampai jasad mereka dipendam di dalam tanah, kepala mereka digergaji dan keluar otak dan darah dari kepala mereka, sementara lisan mereka tetap istiqomah memegang kalimat la ilaha illallah. Turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian kira mudah untuk masuk ke dalam surga sebelum diuji iman kalian, kesabaran kalian, keikhlasan kalian, kesungguhan kalian, ya, sampai kalian bertanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu tiba? Dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, alla nasrullaha qarib, sungguh pertolongan Allah itu dekat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah sunatullah, namanya ngajak kebaikan itu nggak mudah, ngajak kebaikan itu tidak gampang, ngajak kebaikan itu memang harus sabar, harus ikhlas, karena memang kebaikan itu sesuatu yang hak mutlak Allah Subhanahu wa taala untuk menanamkan hidayah agar orang senang pada kebaikan. Innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sungguh engkau tidak bisa memaksa orang untuk mendapatkan hidayah sekalipun dia engkau cintai, tetapi hidayah milik Allah yang dia kasih kepada orang yang dia mau. Jadi kadang-kadang istrinya sudah soleha, suaminya belum sholat, suaminya masih suka maksiat, yang dapat hidayah duluan istrinya, maka istrinya nggak bisa maksa suaminya. Satu-satunya jalan adalah mendoakan suaminya kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hidayah atau diberikan solusi yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada suaminya udah taat, suaminya udah senang ke masjid, suaminya udah rajin baca Quran, suaminya udah senang zikir wirid, suaminya sudah senang dengan ngaji taklim, tapi istrinya belum mau pakai jilbab, belum mau sholat, belum mau taat. Suaminya maksa-maksa, yang ada ribut tiap hari, justru timbul mafsadat. Karena hidayah bukan punya suaminya, yang punya Allah yang membolak-balikan hati. Satu-satunya jalan adalah suaminya datang kepada Allah, mengadu kepada yang punya hidayah untuk meminta hidayah kepada istrinya. Ad-du'a silahul mu'minin, doa adalah senjata kita untuk menyelesaikan semua masalah-masalah yang kita hadapi. Bapaknya sholat, ibunya sholat, anaknya belum, ya, dipaksa, diperintah, dicubit, digebuk, disabet, apa tetap aja bandel. Karena hidayah bukan punya bapak ibu, bukan punya orang tua, tapi punya Allah. Maka nggak ada yang bisa merubah hati anaknya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita berdoa, lakukan doa-doa yang diajarkan Allah melalui Al-Quran dari banyak contoh-contoh Nabi dan Rasul. Rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan aku, pasangan hidupku, anak-anakku penyejuk jiwaku, dan jadikan aku
imam bagi orang-orang yang takwa. Rajin kita baca doa ini, insya Allah istri kita jadi istri yang soleha, anak-anak kita jadi orang-orang yang soleh soleha, manut nurut sama kita untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpasrah dalam doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita adalah hamba yang tidak bisa merubah hati manusia. Kita adalah hamba yang tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Seandainya hidayah itu milik kita, kita datang ke pasar, kita bagi hidayah itu sama orang, biar orang pada mau ngaji ke masjid, biar orang pada mau sholat, biar orang pada mau ngaji. Tapi nyatanya udah ada pengajian, bukan hanya di masjid, di tempat-tempat takziah. Kalau orang meninggal kita kasih ceramah, tetap aja kalau jatahnya nggak berubah. Oleh karena itu Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, sebelum dia berdakwah, dia berdoa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Coba Bapak Ibu perhatikan, kenapa doa Nabi Musa itu kalimatnya Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Kenapa Nabi Musa tahu resiko dakwah nih nggak didengar orang, resiko dakwah nih dicemooh orang, resiko dakwah nih dicuekin orang, resiko dakwah nih nggak dianggap orang. Bisa jadi dia duduk tapi tidak mendengar, bisa jadi dia duduk malah memprotes, bisa jadi dia duduk tapi salah paham, bisa jadi dia duduk tapi pahamnya salah, kan macam-macam. Ya, maka kita harus lapang dada. Jadi doa ini, jadi dai ini harus lapang dada. Bapak ngomongin istri, dek sholat, nggak usah suruh-suruh sholat. Aku tahu, nggak usah kau ajari, salah lagi. Nggak disuruh, kita dimarah Allah, dimarah Rasul, karena kita imam. Nah, inilah dakwah. Makanya Rabbi shrahli sadri. Saya Bapak founder dari komunitas pendakwah keren seluruh Indonesia atau KPK. Ya, saya sadar ngajak dai, ngajak ustadz berbuat ikhlas dalam dakwah itu bukan hal yang mudah. Ngajak mereka untuk memikirkan umat, memikirkan masjid, memikirkan remaja-remaja yang masih berkeliaran di jalan, membuat program-program dakwah dari kampung ke kampung bukan hal yang mudah. Satu, ustadznya manusia, istrinya ustadz manusia, anaknya ustadz manusia yang perlu makan, perlu minum, perlu macam-macam. Kadang-kadang ketika kita ajak dakwah ikhlas yang belum tentu ada bayarannya, sementara di tempat lain ada yang ngajak dia takziah dan sudah jelas bayarannya, walau 300-400 ribu, dia akan pilih takziah daripada dakwah yang ikhlas lillahi ta'ala. Karena kita sadar dia perlu makan, anaknya perlu makan, istrinya perlu makan. Ternyata memang tidak mudah. Menunggu para orang-orang kaya punya kesadaran diri, orang-orang kaya tahu. Kadang-kadang juga kita malu, masa kita minta-minta untuk dakwah, masa kita minta bantu untuk dakwah dan lain sebagainya. Akhirnya ya sudah, yang punya waktu ayo sama-sama kita dakwah, yang nggak punya waktu tolong doanya ya. Kalau sampai doa aja nggak sempat, ya sudah, silakan mencari jalur masing-masing. Lana a'maluna walakum a'malukum lahujjatan bainana wa bainakum. Kita ente-ente, yang penting tetap jalan dakwahnya ya. Jadi ini berat Pak, dai muda KPK ini di Sulawesi ini hampir di seluruh kabupaten ada, tapi tidak semuanya juga bisa bergerak karena tadi tersandera oleh kebutuhan keluarga ya. Dainya manusia yang soleh, istrinya belum tentu soleha ya. Makanya ada ustadz bilang, jamaah saya ini ikhlas dakwah, tidak berharap amplop dan isinya, tidak berharap bayaran dan apapun, demi Allah saya ikhlas. Cuma kalau pulang ke rumah ditanya sama istri mana hasilnya, nah ini yang saya nggak bisa jawab, dia bilang. Kalau istri sudah nanya, biar dia polisi, kumisnya panjang, macam ayam sayur juga kalau udah istri nanya ini. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang berat dakwah ini. Oleh karena itu, syuhudul fil wahda, syuhudul kasra fil wahda. Jalan kita adalah memandang Allah saja atas setiap peristiwa, memandang Allah saja.
kepada setiap kejadian. Ya Allah ya Rabb, aku bukan orang hebat, Engkaulah yang maha hebat. Aku tidak bisa mengubah orang lain, Engkaulah yang bisa mengubah orang lain. Engkaulah yang bisa menggerakkan semuanya untuk bisa berjalan bersama mencari ridho-Mu. Masya Allah, terasa banget Pak, bener terasa banget bahwa dakwah itu hal yang sulit sekali, berat sekali ya. Apalagi kami di komunitas pendakwah ini yang kumpulan ustadz semua Pak. Dan ternyata menyatukan ustadz itu lebih berat daripada menyatukan orang-orang politik ya. Menyatukan ustadz itu lebih berat daripada menyatukan 4 istri dalam satu rumah ya. Menyatukan ustadz-ustadz itu jauh lebih berat dari menyatukan anak-anak yang berserakan di mana-mana. Kenapa? Ustadz punya dalil ya, biasa ada dalil. Jadi kalau kita suruh kumpul, antum ngaji ke sini ya, oh nggak bisa Ustadz, saya ada acara. Kenapa antum tidak memilih ini? Oh ini lebih maslahat ya, pokoknya kola wakilannya banyak sekali lah, ngelesnya tuh banyak sekali. Jadi alhamdulillah komunitas pendakwah keren ini ya menuju keren yang sesungguhnya, walaupun masih ada yang belang betong ya di sana sini, tapi insya Allah kami terus berusaha berdakwah dengan slogan ikhlas ruhnya dakwah. Bahwa kami tidak pernah meminta bayaran, tidak minta jemputan, tidak minta fasilitas. Saya roadshow keliling dakwah dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, nanti balik lagi ke Sumut, ke Irian Jaya. Alhamdulillah tiket pesawatnya kita bayar sendiri, transportasinya kita saling menguatkan dengan sesama dai, nggak ngerepotkan pengurus masjid lah ya. Dikasih air putih begini kita terima, ada kopi kita minum, nggak ada apa-apa, tetap ceramah ya. Alhamdulillah kita tidak akan merepotkan, karena dakwah itu ingin mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah itu ingin mengajak kita sama-sama mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah itu ingin menjaga kemaslahatan dalam kebinekaan. Baru-baru ini kita lihat Densus 88 menangkap banyak orang-orang dengan label ulama, label ustadz dan lain sebagainya. Tentu mereka punya alasan, punya alat bukti dan lain sebagainya, dan kita tidak usah masuk dalam ranah situ. Yang saya ingin sampaikan kadang-kadang saya sampaikan kepada para pendakwa-pendakwa yang tergabung dalam komunitas pendakwah keren, sering saya ingatkan satu, jangan melawan negara. Jangan melawan negara. Manusia nggak ada yang sempurna ya. Tadi bahkan siang saya bercanda, tadi subuh saya bercanda dengan jamaah di Goa. Di mana masjid mana? Ya, Rumpala. Saya bilang begini, Anda melawan Pak Presiden Jokowi itu sama dengan melawan takdirnya Allah. Karena Pak Jokowi terpilih jadi presiden itu bukan hanya sebab dicoblos, tapi sebab izin Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan, ada aja jalannya. Bisa jadi dicoblos oleh seluruh rakyat, begitu mau pelantikan mati, kan nggak jadi dilantik. Ya, ada aja jalannya kalau memang dia bukan takdirnya bukan presiden kita, tapi karena memang qadarullah takdirnya jadi presiden kita, ya sudah kita ridho dengan lebih dan kurangnya, dengan bisa dan tidaknya, dengan apa adanya. Ya mungkin memang kesalahan bukan pada presiden, tapi kesalahan pada rakyat yang memilihnya. Kan sederhana. Ya. Ya Pak. Ada tempe, ada tahu, Bapak pilih tempe, ternyata dalam tempe ada duri. Ya jangan salahkan tempenya, yang salahkan Bapak. Kenapa Bapak milih tempe sementara ada pilihan tahu? Kan begitu. Jadi kalau sudah kepalang makan tempe yang ada duri dalamnya, tinggal pinter-pinter ngunyahnya, tinggal pinter-pinter milah-milahnya, supaya jangan ketusuk duri saat nelen kedelainya. Kan begitu aja, ada aman. Nanti ada pilihan lagi tahun depan, ada ayam, ada kambing, ya, tinggal pilih mau ayam atau kambing, kan sederhana ya. Jadi nggak usah kita ribut-ribut. Jangan ngelawan negara. Yang kedua, jangan memecah belah umat. Ya, memecah belah umat itu dalam artikulasi sudahlah, ikhtilaf, perbedaan itu bukan hal yang baru
ya, perbedaan pemahaman, perbedaan tafsir, perbedaan dalam memaknai sebuah ayat, sebuah dalil, sebuah hadis. Yang penting maqasidul syar'inya, tujuan syariatnya tercapai. Orang tetap sholat berjamaah, orang tetap bersyahadat tidak menambah dan mengurangi syahadat, orang tetap saling mencintai sesama umat Islam, ruhamau bainahum, ya Pak. Jadi jangan memperuncing permasalahan yang sebenarnya itu sudah terjadi ratusan tahun yang lalu perbedaan itu, dan para ulama bersepakat untuk saling menghargai perbedaan-perbedaan itu. Imam Syafi'i pakai kunut, Imam Ahmad nggak pakai kunut. Saat dia sholat di belakang Imam Syafi'i, saat dia menjadi imam, ya, Imam Syafi'i bertandang ke tempat Imam Ahmad, Imam Syafi'i disuruh sholat menjadi imam, maka Imam Syafi'i nggak pakai kunut. Imam Ahmad bertanya, wahai guru, kenapa engkau sholat nggak pakai kunut? Ini kampungmu, orang tahu kamu nggak pakai kunut. Ya, aku nggak pakai kunut. Ini namanya tasamu, toleransi. Nggak kencang-kencangan, nggak salah-salahan, nggak ngamuk-ngamukan, karena memang qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Masing-masing punya dalil, masing-masing punya pegangan. Seperti Muhammadiyah dan NU. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, NU didirikan oleh Syekh Hasim Asy'ari. Kedua-duanya murid Syekhuna Khalil Bangkalan. Kemudian belajar ke Mekah, sama-sama menjadi murid Syekh Ahmad Dahlan. Pulang ke Indonesia, masing-masing mendirikan organisasi. Yang Muhammadiyah bertugas untuk membina masyarakat di kota, yang NU bertugas mengurusi masyarakat di desa. Masing-masing punya kapling dakwah, masing-masing punya strategi, masing-masing punya cara. Inilah yang disebut bil hikmah wa mu'izatil hasanah. Lalu kenapa harus berkelahi sementara pendirinya saja adalah satu kelas satu bangku yang saling menghargai dengan memanggil Mas, yang satu memanggil Dimas, ya. Jadi Kiai Haji Hasim Asy'ari itu kalau manggil Kiai Haji Ahmad Dahlan Kang Mas, ya, mohon sarannya Kang Mas gini, Dimas begini. Mereka bersaudara, mereka paham, orang satu guru satu ilmu kok. Cuma pada penerapan uslub, metodologi, karena medan dakwah itu berbeda-beda, maka tentu kaifiyahnya berbeda-beda. Seperti Imam Syafi'i di Irak, seperti Imam Syafi'i di Mesir, memiliki qaul qadim dan qaul jadid. Karena apa? Teritorialnya, peta dakwah di Irak dengan peta dakwah di Mesir berbeda, maka mengambil ijtihad hukum juga berbeda. Jadi kita nggak usah ribut. Sampaikan itu kepada para dai-dai KPK. Sampaikan saja yang wasatiyah, yang kira-kira tidak menyinggung kanan, tidak menyinggung kiri. Jangan sampai kita katakan yang tahlilan bid'ah. Orang dikatakan bid'ah pasti bela diri. Siapa bilang tahlilan bid'ah? Orang kami ini baca la ilaha illallah kok dibilang bid'ah. Akhirnya yang ini bela diri, yang sana membela diri, ujung-ujungnya berantem, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan melalui pertemuan dan silaturahim singkat ini kita bisa menyatukan soft-soft kita bersama. Sudah saatnya umat Islam itu rukun, damai, membina dan membangun Indonesia dengan kerahmatan yang diajarkan oleh Islam, rahmatan lil alamin. Tujuannya adalah Allah, ikutannya adalah Rasulullah, pedomannya adalah Al-Quran, ya kan? Tempat bertanya kita para ulama, tempat bertanya kita para kiai, tempat bertanya kita adalah para guru, dan kita beribadah tidak lain dan tidak bukan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali dalam keadaan ikhlas. Nah, terima kasih dan mohon maaf atas segala khilaf dan salah, atas keterlambatan kedatangan kami karena hujan dan macet, dan kami juga langsung pamit karena kami juga langsung melanjutkan safari dakwah ke Parepare, Sedrap, Pangkep, dan kembali ke Makassar sampai hari Selasa. Kemarin sudah ke Benteng, Bulukumba, dua hari ini wilayah Goa, sebelumnya Makassar dan Maros. Nah, mudah-mudahan Allah izinkan di lain waktu
dalam waktu yang lebih santai, lebih tenang, kita bisa berdiskusi, berbagi tentang bagaimana kita harus berbuat untuk sebanyak-banyaknya umat, karena Rasulullah berpesan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang punya nilai manfaat untuk manusia lainnya. Terima kasih. Adallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.